Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Fromline ya. Mata kuliahnya jaringan komputer begitu. Ini materi ke-11 itu bagian 2 ya. Berarti ada bagian 1. Oke, untuk menyimak bagian 2 dimohon dengan sangat menyimak bagian 1 ya. Biar tahu ceritanya begitu kan. Judulnya adalah tentang optimasi hasil perencanaan pengamatan jaringan begitu ya. Oke, langsung saja. Oke, hasil sementara yang sudah kita hasilkan gitu tentang perencanaan pengamatan jaringan begitu seperti ini ya. Ada 3 bagian A, bagian B dan bagian C. Kemudian dengan alamat NA masing-masing begitu ya. Oke, ceritanya yang di awal itu sementara ini udah optimal. Bagian C ini sudah optimal. Ini bagian C sudah optimal ya. Bagian C sudah optimal ceritanya gitu. Bagian A kadang kita cek lagi, kita cek gitu. Bagian B kita cek. Kita lihat optimal atau belum ya. Oke, ceritanya gitu. Oke. Sebentar untuk mereview tentang konsep perencanaan yang sudah kita lakukan, kita review dulu ceritanya seperti ini. Jadi cerita awalnya adalah kita kan dari topologi ini kita punya alamat awal tuh. Alamat awal adalah ini ya, 192 168 260 ya. Oke, 124. Video di awal gitu kan, video kuliah di awal. Kemudian ini dilakukan subnetting. Oke. Alamat network ini kita lakukan subnetting gitu ya, subnetting dengan menggunakan /18 begitu. Subnetting 18. Oke. Setelah 18 ini di subnetting dengan /18 ketemu 3 subnet. Bukan beberapa subnet lah. Artinya ketemu subnet 0 gitu ya. Ketemu subnet 0. Oke, subnet 0. Oke. Untuk subnet 0-nya itu digunakan awalnya untuk bagian C. Jadi subnet 0 itu digunakan untuk alamat network bagian C. Ya, bagian C. Kemudian ketemu lagi subnet 1 begitu. Subnet 1 ini awalnya sih untuk bagian A ya. Awalnya untuk bagian A subnet satunya. Kemudian ketemu lagi subnet kedua ini untuk bagian B ya, untuk bagian B. Nah, ceritanya gitu. Kemudian bagian C itu kita subnet lagi gitu. Bagian C kita subnet lagi. Jadi bagian C ini dilakukan proses subnetting lagi begitu. Dilakukan dengan proses subnetting lagi dengan menggunakan /25 begitu. /25 ketemulah beberapa subnet. Ada subnet ya, ada subnet 0 satu seperti itu. Nah, ini untuk ceritanya ini untuk bagian yang C ya, pengganti bagian C gini ya. Ini subnet. Oke, ini subnet 00 begitu. Ini subnet 00. Jadi subnet 00 ini untuk pengganti subnet yang baru untuk bagian C begitu. Kemudian ketemu lagi kita ada namanya subnet 01 begitu. 01 ini ceritanya sekarang untuk bagian A ya. Pengganti alamat network untuk bagian A. Ini subnet 01 begitu ya. Ini untuk bagian A begitu ya. Kemudian ketemu lagi subnet begitu, subnet 02 begitu. Ini untuk bagian B. Jadi bagian B ini sebenarnya subnet 0 yang di subnet. Tapi yang kedua jadi ya, ketemu yang kedua. Jadi subnet 02 ini untuk bagian B. Nah, seperti itu. Tadi ceritanya yang sudah optimal adalah bagian C. Bagian C optimal ya. Ini udah optimal begitu, sudah optimal. Oke, ini kita cari tahu. Ini juga kita cari tahu. Oke, gitulah ceritanya. Kita mencari bagian A sudah optimal atau belum. Oke, ceritanya seperti itu ya. Oke, kalau sudah deal, kita lanjut ke bagian A. Oke, ke bagian A ngapain? Mencari keoptimalan. Mencari keoptimalan. Oke, kita mencari apakah jadi kan kita akan ngecek nanti ya antara ketersediaan dan kebutuhan, antara ya Allah, maaf ya, tulisan saya seperti inilah keadaannya.
Ya, antara ketersediaan dengan kebutuhan, ya. Kita cek antara ketersediaan dan kebutuhan, itu hubungannya besar sama dengan gitu ya. Kemudian dicek apakah optimal, apakah banyak sisa enggak, begitu ya. Oke, seperti itu. Nah, ceritanya seperti itu. Kebutuhannya untuk bagian A itu berapa sih? 63 ya ternyata ya, 63. Kita ngecek nanti ketersediaan di bagian A. Oke, gitu. Untuk mencari ketersediaan alamat gitu, ketersediaan alamat, kita berangkatnya dari alamat NA yang digunakan begitu. Alamat NA yang digunakan gitu ya. Alamat NA-nya adalah 192.168.0.128 ya. Jadi yang digunakan di sini adalah 192, alamat NA-nya itu 168.0.128. Benar nggak? 125. Benar tidak? Benar ya, betul. Oke, 25. Nah, di sini kita akan mengecek ketersediaan. Jadi nanti ujung-ujungnya di sini kita akan melihat tentang jumlah IP begitu ya, jumlah IP dalam range host address ya, seperti itu. Oke, siap ya. Nah, kita berangkat dari subnet mask /25 begitu ya. Sebenarnya udah dihitung juga di video sebelumnya. Kalau apalah, kita ulang lagi. Nilai dalam bentuk oktetnya seperti ini ya. Subnet masknya /25 itu subnet masknya adalah 255 ini 24 ya, tambah 1 berarti 1 bit 1 maksudnya. Bit satunya ada 1 begitu. Jadi nilai desimalnya adalah 128 begitu ya. 128. Sip. Nah, sebenarnya tadi harus saya ubah ke biner sebenarnya. Langsung ubah ke biner ya. Saya ubah bit ke oktet keempatnya, saya ubah ke biner. Jadi oktet keempatnya saya ubah ke biner. Apa ya? 1 begitu ya. Bit satunya ada 1. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Nah, dari sini, dari informasi ini kita akan mencari yang namanya jumlah IP dalam range host address, karena aturan tarik garisnya kan setelah 255 ya. Setelah 255 di sini kan, maka di oktet 4 yang saya ambil begitu ceritanya. Nah, itu ketiga. Oke. Rumus untuk mencari IP dalam range host address adalah 2 pangkat Y saya kurangi dengan 2. Ingat ya, berarti bagi kurangi 2. Y-nya adalah jumlah bit 0 ya. Jumlah bit 0-nya di sini berapa? 7. Berarti 2 pangkat 7 saya kurangi dengan 2. Ini hasilnya adalah sini 128 dikurangi dengan 2, hasilnya ada 126 IP. Ingat ya, 126 IP. Oke, sebenarnya sisanya lumayan ya. Dipakai 63. Ya ada sisa lah ya. Sisanya berapa sini? Kita cek di sini ya. Sisanya itu sebanyak 126 dikurangi 63. Berapa sih? 63. Bener? Salah Mas Bro. Bener sih? 63. Bener 63. 126 dikurangi 63. 363. Bener. 126 IP saya galuh. Bener ya? Oke, bener 63 IP. Sebenarnya ya so-so lah, kecil-kecil sebenarnya. Tapi kita cek ya apakah sudah optimal, apakah bisa dioptimalkan begitu ya. Apakah bisa dioptimalkan. Nah, caranya adalah apakah pengguna sisa ini bisa dioptimalkan begitu? Apakah ini bisa dioptimalkan lagi? Gitu. Optimalkan begitu ceritanya ya. Nah, untuk mengoptimalkan itu kita berangkat dari kebutuhan ya. Kita berangkat dari kebutuhan IP begitu. Kebutuhan IP-nya ada berapa di sini? 63 begitu, 63 ya. Kemudian nanti kita akan ujung-ujungnya mencari ini ya, nilai subnet mask yang baru ya. Nah, situ. Oke. Kalau berangkatnya dari kebutuhan IP, berarti rumus yang saya gunakan adalah sama 2 pangkat Y kurangi dengan 2. Harus lebih besar sama dengan 63. Begitu ya. Y-nya berapa? Y-nya kalau 6 masuk nggak? 2 pangkat 6 dikurangi dengan 2. 2 pangkat 6, 64 dikurangi dengan 2 adalah 62. Tidak masuk. Artinya nggak bisa. Begitu ya. Nggak bisa. Kita naikkan. Berarti cat baru. Oke. Masih ingat ya di sini ya. Oke. Kita naikkan. Masih di bagian A ya. Di bagian A, saya tulis di sini. Oke. Kemudian Y-nya saya buat 7 begitu. Berarti 2 pangkat Y kurangi dengan 2 harus lebih sama dengan 63. 2 pangkat 7 kurangi dengan 2 sama dengan 128
kurangi dengan 2 sama dengan 126. Ini lebih besar sama dengan 63. Oke, bisa ya. Jadi Y-nya minimal itu sama dengan 7. Jadi begitu, minimal Y-nya adalah 7. Oke, Y-nya minimal adalah 7. Nah, di sini berarti menandakan adalah jumlah bit 0 tadi ya. Oke, jumlah bit 0. Nah, berarti nilai SAPMAS yang barunya nanti ketemu di sini. Nanti kita cari tahu nilai SAPMAS yang baru, gitu ya. Kita compare deh sekarang. SAPMAS yang baru yang nanti kita cari dengan SAPMAS yang lama. Kita compare ya. Oke, kita lihat, kita compare. SAPMAS yang lama itu ini. 125, 255, 255, 255, 128 begitu ya. 128. Kalau kita gunakan rumus 2 pangkat Y kurangi dengan 2, Y-nya adalah 7. Y-nya 7. Sekarang SAPMAS yang baru Y-nya berapa? 7. Sama kan? Kalau nilai SAPMAS yang baru sama dengan SAPMAS yang lama, berarti kesimpulannya adalah alamat network 192.168.0.128 dengan /25 ini udah optimal. Begitu, jadi kesimpulannya begitu. Jadi bagian A gitu, bagian A. Jadi ke atas simpulannya. Bagian A dengan menggunakan NA. Tadi berapa? 192 168 0128/25 gitu. /25 itu udah optimal. Oke, udah optimal. Oke, jelas? Berarti saya tulis nih udah optimal. Oke. Kesimpulannya udah optimal. Oke deh, saya tulis di sini sudah optimal ya. Kesimpulan di sini udah optimal. Oke, sip. Tinggal bagian B. Tinggal bagian B ya, sip ya. Tinggal bagian B. Kesimpulannya optimal ya. Oke, tinggal bagian B. Nah, oke, tinggal bagian B. Bagian B. Oke ya, bagian B ya. Bagian B itu informasi dasarnya adalah NA yang digunakan itu lupa. Kenapa saya kebal? Oke ya, udah. 192.168.10 ya. 192.168.10. Oke. Ya, 192.168.10 ya. Pakai /25 gitu ya. Gitu. Ini subnet 02, ingat ya. Ini subnet 02 ya. Kemudian kebutuhannya cuma 2. Kebutuhan itu cuma 2 IP ya. Kayak sisa ini, kayak sisa, masih ingat ya. Kita lihat sisanya aja deh. Sisa IP yang tidak dipakai. Sisa IP yang tidak dipakai itu gini. /25 tadi udah kita hitung belum? /25 tadi udah kita hitung nggak? Sudah ya, lihat /25. Mana ya? Ini ya /25 ya. /25 kan? /25 ini deh. /25 itu menyediakan 126 IP ya. 126 IP. 126. Oke, dikurangi dengan 2. Dikurangi dengan 2 itu sebanyak 124 IP yang tersisa, yang nganggur ya. Yang nganggur itu banyak banget ya, yang banyak banget. Ini kayaknya bisa dioptimalkan deh. Ini kayaknya bisa dioptimalkan. Oke, pertanyaannya deh. Pertanyaan, ini bisa dioptimalkan nggak kan gitu ya, biar prosesnya berjalan. Ini bisa dioptimalkan nggak gitu ya. Kayaknya sebenarnya ini bisa deh, bisa. Ini kalau saya bisa bilang sih bisa ya, bisa gitu. Oke, buktinya kita buktikan ya, kita buktikan. Oke, masih ingat untuk membuktikan kita berangkatnya dari kebutuhan ya. Kita berangkat dari kebutuhan. Kebutuhan IP ada berapa? 2 ya, ada 2. Berarti seperti ini. Kita gunakan rumus 2 pangkat Y saya kurangi dengan 2. Hasilnya harus lebih besar sama dengan 2. Y-nya 1 nggak mungkin begitu ya. Y-nya 2 deh. Kita masukkan 2 pangkat 2 kurangi dengan 2. 2 ke 2 berapa? 4. Saya kurangi dengan 2. Hasilnya 2. Dan ini sudah memenuhi syarat loh. 2 lebih besar sama 2. Berarti boleh ya. Berarti Y-nya adalah 2 ya. Y-nya sama dengan 2. Oke. Y sama dengan 2. Y sama 2 di sini, ini menandakan jumlah bit 0 dari nilai SAPMAS yang baru begitu. Dari nilai SAPMAS yang
baru. Nah, gitu. Pertanyaannya, subnet yang barunya seperti apa? Nah, seperti itu kan. Oke, kita bandingkan aja. Subnet yang lama, subnet mask yang lama seperti ini. Subnet mask yang lama itu kan pakai /25 ya. Pakai /25 itu hasilnya seperti ini. 255 255 begitu ya. 128 gitu kan. 128, masih ingat ya, 128 128 nya saya ubah ke biner dulu ya biar memperjelas dalam pemahaman. Saya ubah ke biner 128 nya jadi ini 1000 1234 gitu ya. Oke. Nah, sekarang yang tadinya bit 0-nya ada 6, sekarang bit 0-nya mintanya berapa? Bit 0-nya mintanya adalah ada 2, biar optimal bit 0-nya 2 begitu. Jadi nilai subnet mask yang baru gitu ya. Ini subnet mask yang baru. Oke. Kita lihat di sini 255 gitu ya. 255 saya ubah ke biner dulu ya. Mintanya 0-nya 2. Oke, 1 2 4 1 2 0 0. Nah, gitu. Mintanya 0-nya 2 sesuai ya. Nah, kalau nilai bit 1 seperti ini, nilai biner seperti ini, ada 8 bit seperti ini, hasilnya nilai desimal adalah hitung. Ya, nilainya adalah 252 ya. Karena maksimalnya kan 255 ya. Maksimalnya 255, ini kan 1, ini 2. 255 kurangi 3 berapa? 252 ya. Nah, 252. Hasilnya ini. Jadi nilainya adalah subnet mask yang baru, subnet masknya adalah 255 252 begitu, atau dalam bentuk prefix /30 gitu ya. Oke, berikutnya ngapain? Subnetting. Subnetting, jangan bosan ya, subnetting dengan menggunakan /30 itu. Oke, jelas? Kita lakukan proses subnetting. Nah, sebenarnya bukan ini nih. Kita butuh satu slide lagi. Gimana ya caranya ya? Kita butuh satu slide lagi. Ya, gimana caranya? Oke deh, saya pakai ini, nggak apa-apa. Saya pakai ini aja. White screen. Ya, kita butuh satu slide lagi. Oke, ini kita mulai sama di bagian A ya. Di bagian A. Atau jangan ini deh. Nah, kalau saya keluar dari sini terhapus ya. Kalau keluar dari sini terhapus. Nah, saya mohon maaf ya. Saya tambah satu slide lagi. Gitu, saya tambah dulu sebentar. Saya tambah dulu satu slide lagi. Biar nanti. Nah, kalau gini nanti nggak terhapus ya, nggak terhapus. Oke, masih di bagian B. Nah, masih di bagian B begitu ya. Masih di bagian B. Bagian B begitu ngapain? Melakukan proses subnetting begitu ya. Subnetting, oke. Subnetting dengan slash berapa? /30 gitu. Terus mana alam networknya yang di subnetting? Nih ya. 192.168.10. Oke. Ceritanya adalah alamat network 192.168.10 begitu. 10 yang awalnya pakai /25 begitu. Ini dilakukan proses subnetting begitu. Subnetting gitu dengan /30 begitu. Ya, sip. Oke, siap. Kita lakukan subnetting. /30 sudah dicari tadi ya. /30 ini ya. Kita terus ulang deh ya. /30 adalah subnet masknya 255 252 ya gitu. Oke. Terus kita menggunakan aturan tarik garis, berarti setelah nilai 255 ini kan, set ini di oktet ketiga dan 4 diantaranya, berarti oktet keempat nanti yang akan saya pakai. Oke. Sebelum kita menuliskan rinciannya, seperti biasa, kita hitung nilai kelipatan dulu ya. Nilai kelipatan seperti itu. 256 dikurangi 252 berapa? 4 ya. Nilai kelipatannya ada 4. Jadi seperti ini. Berarti tarik garisnya di sini ya, sama ya. Antara oktet ketiga dan keempat.
Yang sana saya buat tetap. Begitu ya. Jadi seperti ini. Oke, ini 192, 168, 10. Saya buat minimal ya. Oke, minimal. Ini subnet. Berapa ada penamparannya? Subnet lupa saya. Nah, subnet 02. Oke. Subnet 02, bener ya? Bener nggak sih? Kita cek dulu. Bener ya, bagian B pakai 02. Oke. Subnet 02, bener. Subnet 02 0.2.0. Banyak banget nantinya. Oke, kemudian kita cari subnet 021. Ya, caranya oktet keempat ini saya tambahkan dengan 4. Ya, saya tambahkan 4. Hasilnya adalah ini ya. Hasilnya pakai hijau gak apa-apa ya. Oke, hasilnya adalah 192 168 14 begitu. Ini subnet ke subnet 0.2.1 begitu. Ya, tambah lagi ya. Ini 192 168 1 berapa? Ini tambah 4 ya, 8 begitu ya. Oke, ini adalah subnet 0.2.2 gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya subnet terakhirnya berapa begitu ya? Subnet terakhirnya berapa? Untuk mencarinya subnet terakhirnya itu seperti ini. Ya. Seperti ini. Gimana? Seperti ini. Sebentar. Subnet 2. Oke. Subnet 02-nya adalah 10 ya. Kalau menyimak video sebelumnya, kita mencari tahu dulu subnet 03. Biar tahu akhirnya ya. Subnet 03 itu kayaknya ini. Oke, kelipatannya 128. Masih ingat ya? Berarti subnet 03 ini 192 168 128 begitu. Oke, /25. Ya. Itu kan kelipatannya 128. Oke, ini subnet 03. Berarti satu di sini. 192. Berarti kita buat 2 blok ya. Kita buat 2 blok begitu. 1 2. Ini 192 168 1128 begitu ya. Ini subnet berapa tadi? Subnet lupa. Maaf ya. Aduh, lupaan. 03. Oke, 03. Nah, ini subnet 03 dan nggak bisa dipakai untuk acuan aja ya, karena udah beda wilayah. Yang bisa dipakai adalah sebelumnya. Berarti di sini sebelumnya adalah 192 168 1 128 kurangi 4 berapa? 124. Inilah subnet terakhirnya. Subnet 02X atau X-nya berapa ya? Pokoknya ini terakhir deh, gitu kan? Terakhir. Nah, seperti itu. Oke, sudah semua ya. Nah, sekarang kesimpulannya adalah subnet 020 gitu yang awal ini sebagai pengganti alamat network yang sudah digunakan oleh bagian B. Nah, seperti itu. Biar optimal gitu kan. Berarti ini tadi ini udah optimal ya. Berarti ini saya ganti dulu nih. Saya ganti bukan pakai ini tapi pakai NA barusan ya. Yang subnet 020 ya. 192 begitu 168 10 sama nih. Tapi saja berbeda. Ini pakai slash 30. Nah, itu ya. Ini udah optimal nantinya. Ini udah optimal supaya optimal alamat networknya itu. Ya, oke. Ini udah optimal ya. Oke, ini udah optimal ya. Oke, inilah hasil akhirnya. Bagian C pakai NA-nya 192.168.00/25. Bagian A menggunakan NA-nya 192.168.0.128/25. Itu sama. Bagian B menggunakan 192.168.10/30. Nah, deh sudah selesai dalam menghitung perencanaan pengamatan yang optimal ya. Hasil akhirnya sudah optimal. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Apa yang sudah disaringkan begitu. Ini mempelajari materi tentang apa? Tentang optimasi hasil perencanaan pengamatan jaringan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.